Bismillahirrahmanirrahim. Saat diturunkan sempurna ini, berubahlah kemudian sifat jahiliyah jadi khairu ummah yang kemarin saya terangkan. Quran surah ketiga ayat 110, paling kiri sebelah atas, kuntum khairu ummah. Tiba-tiba ini bisa mengalahkan Romawi, menaklukkan Persia. Menyebarlah kemudian nilai Islam sampai kemana-mana. Singkatnya kemudian sampai ke bawah ke Spanyol tahun 711 Masehi. Islam sudah melewati ke Afrika Utara, gubernurnya dipimpin oleh Musa bin Nusir. Itu Afrika Utara. Di Afrika itu utara, sekarang yang negaranya banyak, dari mulai, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, ya sampai nyebrang sedikit nanti ke Perancis, dari Libya nyebrang sedikit sampai ke Italia dan seterusnya. Itu dulu, itu provinsi Pak, Afrika Utara. Gubernurnya namanya Musa bin Nusir. Maka ada orang-orang Andalusia, minta bantuan pada Musa bin Nusir, dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik. Raja Rodrik luar biasa kejamnya pada saat itu, rakyat diminta bantuan supaya dibebaskan. Jadi nggak ada ekspansi, penjajahan orang Islam ke Spanyol. Yang ada permintaan orang Spanyol minta dibantu. Maka dikirim kemudian Tariq bin Ziyad dengan 7.000 pasukan, kemudian mulai datang ke sana, ya sampai kemudian diserat, yang disebut kemudian dengan Jabal Tariq, orang sana menyebutnya dengan Gibraltar, kemudian beliau di situ berpidato. Kemudian terjadi pertempuran di daerah namanya Kabah. Di situ kemudian berpidato sebelumnya, bakar semua kapalnya. Siapa yang mau syahid ada di depan. Siapa yang mau meninggal biasa, silakan berenang kembali. Kemudian setelah itu berkobar semangatnya, singkatnya kemudian ditaklukkanlah Raja Rodrik. Ya, tadinya mau kembali kemudian ke Afrika Utara, tapi diminta oleh orang Spanyol untuk tinggal. Tolong bantu kami, tolong bangun dan sebagainya. Singkatnya, dibangunlah peradaban di sini. Al-Quran yang diturunkan di sini dibawa nilainya sampai ke sini. Diajarkan, disampaikan sampai tibalah mercusuar keislaman di Eropa, peradaban Islam di Eropa. Pengetahuan meningkat, segalanya meningkat. Yang paling hebat adalah, nanti saya masuk ke Hamburg ujungnya. Yang paling hebat teman-teman sekalian, ini mereka baca Quran, mereka kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, itu bisa menemukan penemuan-penemuan, bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan terbaru, dan hebatnya bisa membangun nilai Eropa pada saat itu. Sehingga Italia belajar ke situ. Kemudian Spanyol juga belajar, karena di dalamnya. Portugal belajar ke situ. Termasuk dari Jerman dikirim ke sana. Teman-teman, apa yang terjadi? Banyak ditemukan pengetahuan yang sangat luar biasa. Siapa penemu pesawat terbang? Wright bersaudara, bagi Anda yang di Jerman. Tapi prototipe ditemukan bukan oleh itu. Ibnu Firnas namanya, lahir tahun 810 Masehi. Ibnu Firnas bagaimana menemukan pesawat terbang? Dia baca surat Al-Mulk. Dibaca surat Al-Mulk. Begitu dibaca surat Al-Mulk, Allahu Akbar. Masuk ayat 17, 18, 19. وَالطَّيْرَ صَافَاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ. Ya, burung itu kalau diamati bisa di atas kepak katup dia terbang. Kalau bukan karena Allah yang Maha Kasih, menahan dia di udara, mustahil dia bisa terbang. Begitu diamati, berarti bukan karena burungnya bisa terbang. Karena Allah kemudian memberikan kuasa burung bisa bertahan di udara. Bagaimana caranya? Diamati, lihat sayapnya. Ada rumus di Qurannya, kepak katup dilihat. Dimodifikasi, dibuatlah kemudian contoh-contoh model sayap pada saat itu. Dipakaikan tangan kanannya, tangan kirinya. Dibikin prototipe pada saat itu. Naik kemudian dia ke menara yang tinggi. Mulai terbang, pertama jatuh. Bikin lagi, jatuh lagi. Sempurnakan lagi, Masya Allah terbang 20 menit. Jatuh, cedera, meninggal. Ya, baik. Tapi hasil dari situ kemudian menemukan satu penemuan yang luar biasa. Dan kelak kemudian hari akan dikembangkan oleh seorang lagi pakar dari Turki, Muslim juga. Poin saya adalah dia baca Al-Mulk kemudian menemukan apa? Menemukan prototipe pesawat terbang. Ada lagi yang lain, Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan baca Al-Quran, Quran surah ke-57, Al-Hadid teman-teman sekalian. Ayat 25, wa anzalna al-hadid sampai 26-nya. Begitu dibaca penasaran, ini kok ada berita kayak besi itu beda unsurnya. Dibawa ke rumahnya, masuk ke laboratorium sederhananya, dianalisis oleh beliau sampai menemukan apa yang disebut dengan atom kemudian hari. Dan hebatnya sampai sekarang, tanda untuk atom sama persis dengan bilangan-bilangan Qurannya. Bukankah nomor atom besi, Ferum, Fe, F besar, E kecil, adalah nomor 26? Ya kan? Ferum nomor 26. Bukankah 26 ini punya 4 isotop? Isotop 55, 56, 57, 58 untuk menjaga keseimbangan atomnya. Mana yang paling stabil? 57. 57. Surah ke-57 ayat ke-26. Sampai hari ini. Diteruskan sampai ketemu John Dalton dikembang. Anda harusnya lebih hebat daripada saya tentang masalah itu. Ya, ini poinnya teman-teman sekalian. Ada di sini. Yang hebat lagi, kembangkan lagi. Ibnu Sina. Anda kenal Ibnu Sina? Ayo kenal di mana? Luar biasa. Avicenna. Baca Quran, dikembangkan interaksi dengan Quran. Apa yang terjadi? Ketemu lagi pembahasan-pembahasan.
buat kedokteran. Kapitas Lekta yang dikenal dengan Al-Qanun fi Tibb, tentang masalah fisik. Asy-Syifa, tentang metafisiknya. Tapi yang paling hebat, kitabnya Al-Basair, meneliti malaikat ketika membaca surah Al-Ma'arij, dipadukan dengan surah 32 saja ayat yang kelima. Menganalisis malaikat bolak-balik seharinya 1000 tahun. Bolak-balik malaikat diciptakan dari cahaya. Dianalisis, cahaya bolak-balik, dihitung pecahan desimalnya, ditemukan penelitiannya oleh Einstein di kemudian hari. Dikenal dengan teori E sama dengan MC kuadrat. Banyak dibahas. Hebat lagi, bahkan penelitian jahiliyah tentang teori irama pada saat itu. Rumusnya 16, dikenal dengan Bahr. 16 rumus. Dulu dikenal dengan rumus syair. Ilmunya ilmu arud, kekinian. Ada tawil, ada rajas, ada madid. Tawilun lahudun al-buhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Rajas mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Madid mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. Masuk masa Islam, dianalisis, berubah teman-teman. Jadi cabang pengetahuan. Ini berubah jadi nazam. Nazam ini digunakan yang tadinya ini untuk musik, digunakan untuk menambah nilai pengetahuan. Masuklah alfiyah. Cara merumuskan rumus-rumus syair, tapi untuk menguasai teori bahasa Arab. 1002 bait. Muncul kemudian alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Wasmunafidun thumma harfunil kalim. Wahiduhu qawlu am. Walqimatun biha kalamun qad yu'am. Biljari wa tanwini wa nida wa al. Musalin ismi tamidun hasal. Bitafa'alti atat wa ya'if anli wa nunik balan nafi'nudin jali. Masuk, ada teorinya alfiyah, hadisnya As-Suyuti. Ada alfiyahnya untuk di ilmu qiraat. Semua keilmuan. Yang hebat. Orang-orang barat datang belajar ke situ. Selesai dari situ dibawalah kemudian pengetahuan itu keluar. Diterangkan lagi. Tapi sayang, mohon maaf. Orang-orang Islam pada saat itu sudah bertahan hebat luar biasa. Tapi di awal abad ke-12 mereka lupa. Terjadilah apa yang disyaratkan Nabi oleh tanda-tanda kehidupan akhir zaman. Nanti hadisnya kita sebutkan. Ketika berlaku itu, Qur'annya ditinggalkan. Hadisnya dijauhi. Kehidupan ini mulai terjadi, prediksi Nabi yang telah disampaikan sebelumnya, ini tidak dijaga dengan kuat. Mereka tidak belajar itu sehingga lalai dengan itu semua. Terjadilah kemudian saling perebutan takhta, bersatulah kemudian Ferdinand dan Isabella, dan kemudian hilanglah kekuasaan itu. Bahkan sebelumnya, terjadilah perang salib di awal tahun 1095 sampai seterusnya, sampai menghasilkan seorang Raja Agung di tahun 800 persiapannya dikenal dengan Charles the Great. Charles the Great kemudian dibaiat, ya pada saat itu, dia kemudian menjadi Bapak Eropa. Bapak Eropa dikembangkan sampai muncullah menyebar tahun 1152. Dinobatkanlah seorang bernama Fredrik Barbarossa untuk dinobatkan sebagai raja di bagian Eropa. Dan kemudian ditahbiskan oleh Adrianus yang keempat di Aachen. Kemudian diberikan mahkota, sampailah dia di Hamburg. Dan jadilah kemudian dipajang sebagai Bapak Jerman masuk di Red House pada saat ini. Sebelah kanan posisinya. Tahun 1155 dia datang ke Italia. Meluaskan wilayahnya untuk ekspansi dan dikenal dengan si janggut merah. Luar biasa. Dan berjanggut pada saat itu, nggak ada masalah. Nggak ada hubungan dengan teroris dan sebagainya. Itu ya, Bapak Jerman itu berjanggut. Ya, dan sekarang banyak yang berjanggut, nggak ada masalah. Lionel Messi berjanggut. Dan ketika dia berjanggut, banyak memasukkan golnya. Luar biasa ya. Jadi rupanya janggut berkorelasi dengan peningkatan kejeniusan mencetak gol. Sergio Ramos berjanggut. Sejak dia berjanggut, semakin pede dia men-tackle orang lain. Ya, Muhammad Salah berjanggut. Dia nggak ada masalah. Gitu ya. Halo. Ini kembali. Nah, maksud saya, ketika ini selesai, terjadi tahun perjanjian Tordesillas tahun 1492, dibagi dunia pada dua bagian oleh Paus Alexander yang ke-6, ya, kemudian Portugal dia mendapatkan bagian timur, Spanyol bagian barat, penyebar keduanya. Saat menyebar itulah teman-teman sekalian, fokus kepada 3 bagian utama. Mereka mengekspansi untuk mendapatkan glory kemenangan, mereka kemudian mencari sesuatu hal untuk didapatkan, gold, emas, rempah-rempah dan sebagainya, dan terakhir menyebarkan misi. Ditebarkanlah kemudian misi yang baru, menyebar kemudian berjauhan, dan terakhir bagaimana caranya umat Islam itu tidak bangkit kembali dengan kembali kepada nilai-nilai Qur'annya. Akhirnya dibuatlah sebuah divisi khusus dinamakan dengan orientalis. Orientalis ini membuat kampus-kampus dari orang-orang yang pernah belajar sebelumnya kepada masa Islam. Ditempatkanlah di daerah-daerah sekutu itu. Ada yang kemudian di Paris, ada yang di Jerman, ada yang kemudian di Italia, ada sebagian tempat, sampai menyebar kemudian sekarang ada di Rusia, di Amerika, di Belanda, dan seterusnya. Anda tahu apa yang terjadi? Itu dimintakan supaya ini tetap maju, yang ini kemudian untuk menenggelamkan umat Islam sehingga dia tidak sadar kembali dengan nilai-nilai Al-Quran yang telah diajarkan termasuk akhir kehidupan akhir zaman. Dan saat Anda masuk ke Red House itu, Anda akan melihat 20 patung terdiri dari koalisi yang pernah menampilkan nilai sejarah ini. Disitulah kemudian Anda bisa melihat bagaimana pasukan yang dipimpin oleh tadi, Barbarossanya, samping kanannya Anda melihat misinya, samping kesananya lagi Anda melihat orientalisnya. Dari situ kemudian dibuat kampus-kampus termasuk Uni Hamburg dan sebagainya dengan bagian dari turunan-turunan fakultasnya. Maka jangan heran kalau Anda di Eropa menemukan orientalis.
Kalau pemikirannya masuk ke situ, kalau ada misi yang sangat kuat, itu tidak ada masalah. Kita jangan mengeluhkan dan mencela itu, karena memang itu yang mereka telah lakukan dan mereka telah rencanakan. Persoalannya adalah, jangan Anda kutuk hal semacam itu. Yang kita harus lakukan menampilkan nilai Islam yang terbaik kekinian. Pelajari lagi, pelajari lagi, pelajari lagi. Karena berita baiknya adalah, sebagian bahkan warga sendiri tidak memahami tentang peristiwa itu. Sekarang orang sudah nggak peduli. Ya, dan saatnya kita menampilkan wajah Islam yang terbaik. Saya tidak menginginkan ada orang berkelahi satu dengan yang lainnya, singgung masa ini, singgung masa tidak. Sekarang saatnya kita belajar kembali tentang bagaimana menata hidup lebih baik. Dan kita hadirkan nilai keislaman. Beda, ternyata Islam tidak kasar. Ternyata Islam bukan tampil dengan pedang dan sebagainya. Tampilkan wajah Islam yang terbaik, yang dengan itu insya Allah, Islam lebih bisa diterima bahkan meluas di Eropa. Siap insya Allah? Ya, dan hari ini saya menatap teman-teman untuk mewujudkan cita-cita itu, salah satunya dengan mempelajari tentang pembahasan kita saat ini. Tapi saya mau titipkan satu pesan. Ketika mereka mendapatkan ini semua, inilah yang dijadikan tolak ukur pengetahuan di masa kini. Termasuk masih ingat tadi, ilmunya ilmu arud, 16 turunan, dijadikan kemudian nazam, dari nazam ketika diambil oleh barat, kembali lagi kemudian kepada teori musik. Jahiliyah musik, sekarang kembali lagi kepada teori musik. Jadilah kemudian alat-alat yang dipakai sekarang. Ada piano, ada gitar, dan turunannya. Itu notasinya dari Islam. Diambil, dimodifikasi. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Itu rumusnya. Tapi saya nggak bisa main. Nah. Ya, kalau punya rezeki, main ke Melbourne di Australia. Anda datang ke situ ada Islamic Museum. Pertanyaannya begini, mobilnya dari sini. Ini di sini museumnya. Anda harus lewat dulu ke sini, masuknya dari sini. Lebih bagus masuk dari belakang, ini ada lapangan parkirnya. Parkir ke sini, masuk lewat sini, ini lebih cepat. Di sini ada perempuan, orang Turki, ini jualan di sini. Ahmad, Tariq itu sekitar 19 sampai 20 tahun orangnya. Ya, saya kira belum menikah dia. Kalau sekarang berarti 2 tahun, saya dari sana 22 tahun, ya kurang lebih. Ya, saya kira harapannya adalah walaupun 0,5% mungkin ya. Lurus ke sini masuk. Jangan naik tangga, tapi lurus ke sini. Begitu Anda lurus, di sini kurang lebih 10 meter. Di sini ada ruangan khusus untuk memamerkan hasil-hasil kemegahan umat Islam saat ada di Andalus. Ada prototipe pesawat terbang di atasnya. Ada kemudian hologramnya Ibnu Sina. Dan seterusnya sampai ada papan catur, ada ini, ada itu. Inilah hasil kejayaan di masa lalu yang dihadirkan dari sumber Al-Quran dengan pemetaan yang jelas disampaikan. Nah sekarang kita ingin menghadirkan nilai Quran dan hadis ini pada bimbingan di masa kita sekarang dan menjelang masa-masa ke depan dengan persiapan akhir zaman. Apa ayatnya, apa hadisnya, dan bagaimana kita menampilkan kejayaan itu kembali dan bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudari kita bahkan yang tidak beriman. Itu poinnya. Ya karena dulu saat maju, orang Yahudi tinggal berdampingan. Orang Nasrani tinggal berdampingan. Islam menampilkan akhlak yang sangat mulia. Nggak ada kemudian hal yang buruk terjadi. Kecuali orang yang berinisiatif untuk menciptakan keburukan. Nah sekarang teman-teman sekalian, ada poin untuk mewujudkan itu khususnya dimulai dari Anda di Eropa. Kita turunkan ayatnya, kita bahas hadisnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesepakatan pada kita, memberikan taufik untuk menghadirkan nilai Islam yang terbaik di masa kini insyaAllah. Alhamdulillah.